Oke, ini udah gue mulai apa namanya video recordingnya. Jadi kita mulai ya. Baik, saya mulai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Waalaikumsalam. buat siapapun yang nonton video ini nantinya, mungkin kakak-kakak asisten dosen MPTI dan sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan progres dari temuan dari minggu pertama dimulainya proyek ini sampai saat ini. Sudah sampai mana aja pekerjaan ataupun progres yang telah kami lakukan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya MDSKP, kemudian ada rekan-rekan saya Nabila Cahaya Putri, Muhammad Fajri, Ananda Anhar, dan juga Kemas Alfadi. Terus kami juga mau menjelaskan sedikit sebelum masuk ke bagian langsung progresnya. Jadi di sini mungkin saya langsung buka Trello terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah bagi beberapa, bukan beberapa sih, job desk utama. Jadi kalau mau dilihat, sebentar. Di sini ada project manager. Project manager sendiri itu adalah saya, MSKP. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis ini adalah Kemas Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada UI UX designer, itu adalah Fajri dan juga Nabila Cahaya. Di sini Fajri juga merangkap sebagai tester nantinya di akhir ketika proyek sudah jadi. Kemudian yang keempat terakhir ada developer baik backend maupun DevOps-nya itu adalah Ananda Adhar. Ini adalah pembagian kerja kami, di mana di sini juga kami sudah nentuin mau buat pakai teknologi apa nih. Kami udah nentuin buat Next.js, buat full stack-nya, kemudian React, kemudian untuk desainnya Tailwind. Habis itu kami mau pakai database Postgre, kemudian juga ada Prisma juga teknologi yang kita pakai. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit tentang aplikasi kami. Nama aplikasi kami itu adalah Vinku. Nah, di sini itu adalah pengembangan sistem informasi manajemen keuangan basis web. Nah, target kami ini adalah karyawan maupun mahasiswa yang tentunya sering melakukan pengeluaran terkait keuangan maupun pemasukan juga. Nah, mereka kan biasanya jarang mencatat dan sebagainya atau mungkin belum menemukan tempat mencatat yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi di sini kami buat bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi aplikasi atau website ya lebih tepatnya yang bisa membuat mereka jadi pingin untuk mencatat atau memantau keuangan-keuangan mereka supaya mereka lebih teliti lagi terhadap pengeluaran ataupun pemasukan yang mereka lakukan. Nah, di sini kami sudah mengadakan 2 kali meeting, walaupun sebenarnya rencana kami itu sudah masuk ke meeting yang keempat ya. Tapi kami lewat 2 meeting, jadi untuk meeting yang kedua dan ketiga itu kami gabung di meeting yang keempat. Di sini sudah kami tulis. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita mau bahas dulu dari meeting pertama. Nah, di meeting pertama, rapat awal tim, ini kami hadiri semua. Di sini kami membahas em, beberapa hal, ya, membahas peran masing-masing anggota dan rencana proyek 1 bulan. Nah, untuk lebih lengkapnya itu ada di sini. Di sini kami mencatat semua deskripsi. Jadi untuk notulensi maupun hal-hal yang diperlukan untuk dicatat di dalam proses dari meeting yang kami lakukan, itu kami catat semuanya di Trello. Jadi semua aktivitas yang kami lakukan baik untuk dokumentasi, baik untuk notulensi dan sebagainya itu kami catat semuanya di Trello. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah kami sediakan. Ada siapa targetnya, ada bahasa apa yang dipakai, fitur utamanya apa, bagaimana alurnya, jobnya gimana, dan juga kapan target penyelesaian aplikasi ini. Nah, di sini sudah kami buat ya jawabannya di mana ini untuk perusahaan ataupun personal, kemudian bahasa yang digunakan tadi ya udah dijelaskan, ada React, ada JavaScript, ada .js, kemudian fitur utamanya itu tentang catatan keuangan tentunya, arus masuk dan arus keluar. Kemudian gimana sih alurnya? Ya tentunya dari login, kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, dashboard itu udah bisa terangkum semua kegiatan yang mau dilakukan. Kemudian pembagian jobnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada targetnya. Kami ingin targetnya selesai di tanggal 13 karena di tanggal berikutnya itu sudah kalau nggak salah sudah masuk hari libur. Jadi bagaimanapun caranya kami ingin tanggal 13 itu sudah selesai. Targetnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada backlog, ada to do dan in progress.
Nah, progres ini ada progres di minggu kedua yang harus kami selesaikan, tapi karena ada keterlambatan sedikit, jadi ditargetkan selesai di minggu ketiga ini bersamaan dengan to yang ada di minggu ketiga ini. Jadi semua ini in progress termasuk to di minggu ketiga. Ini mau kita selesaikan insya Allah di minggu ini, di hari Sabtu atau Minggu ini udah selesai semua. Semoga bisa seperti itu. Dia ada backlog. Backlog ini mencatat keseluruhan dari semua kegiatan, eh, fitur-fitur dan sebagainya yang akan dibuat di dalam website ini. Ini sudah masuk ke minggu keempat karena kami cuma ada 4 minggu ya. Ada 4 minggu, sekarang udah minggu ketiga. Jadi minggu depan insya Allah kita udah masuk ke bagian M4 ini. Nah, di sini ada question for meeting. Question for meeting ini catatan bisa diedit buat kami semua. Kami semua bisa menaruh pertanyaan yang ingin kami sampaikan nanti untuk meeting berikutnya ditaruh di bagian question for meeting ini. Nah, hanya saja di bagian meeting kelima dan meeting keenam ini belum ada pertanyaannya, nanti akan dimasukkan. Nah, untuk em, progresnya tersendiri, bagaimana em, websitenya, desainnya dan sebagainya nanti akan dijelaskan langsung oleh para 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 pemerannya ya bagi job text-nya sendiri masing-masing yaitu sistem analisnya, kemudian developernya, kemudian UI UX designernya. Di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit beberapa hal tentang dokumen yang udah kami buat tentang project charter. Tentunya yang pertama, project charter di sini sudah kami buat ya sebagai awal persetujuan apakah rencana ini akan dijalankan atau enggak. Kami akan tunjukkan ini sebagai buktinya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kami masuk ke bagian yang kedua PMP atau Project Management Plan. Ini sudah kami buat juga. Kurang lebih isinya seperti sebenarnya hampir sama dengan Project Charter ya. Hanya saja didetailkan sedikit. Nah, kemudian yang ketiga itu kami sudah masuk ke bagian planning project. Walaupun ini belum finalisasi, insya Allah besok udah di finalisasinya. Nah, tapi ini sudah secara keseluruhan sudah ada, tinggal untuk pengecekan terakhir aja, baru nanti dipublish di bagian V-Class. Nah, ini sudah ada nyampe ke planning project. Kemudian untuk dokumen-dokumen berikutnya itu insya Allah bakal kami kerjakan juga mulai dari besok sampai hari Minggu. Kami akan kerjakan kurang lebih ada sekitar 3 sampai 5 dokumen lagi yang perlu dikerjakan. Jadi mungkin kita bakal masuk ke job desk yang kedua. Mungkin kita mulai dari sistem analisnya terlebih dahulu. Untuk Kemas dipersilakan untuk menjelaskan apa yang dikerjakan dan progresnya sampai sekarang udah sampai mana. Ya, izin masuk terkait sistem analis, kita sudah apa namanya membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi di sini tuh isinya tempat di mana kita bisa melihat fitur-fitur yang dibutuhkan dari sebuah aplikasi. Kalau dari kasus kita ini kita aplikasi Avinku berbasis keuangan. Jadi di situ ada beberapa hal seperti eksekutif sumari, maksudnya itu aplikasi terkait apa, lalu sistem requirement, maksudnya kebutuhan sistemnya itu apa aja, ada business need, maksudnya terkait bisnis, yaitu apa yang dibutuhkan, lalu ada business requirement, ada special issue juga, ada juga kebutuhan fungsional dan juga non fungsionalnya. Jadi di sini tuh lumayan lengkap terkait fitur-fitur yang dibutuhkan untuk aplikasi Vinku-nya. Dibanding laporan kemarin Project Charter kan itu cuman kebutuhan fungsionalnya masih kasar banget, cuman kalau SKPL ini berfokus ke sistemnya. Beda sama yang kemarin itu. Di sini juga udah ada activity diagram sama use case juga, jadi kita udah menjelaskan fitur dan fitur-fiturnya itu secara lumayan holistik terkait dari use case dan juga activity diagramnya gitu. Paling untuk progresnya itu sih paling untuk wireframe dan wireframe dan juga Figma-nya prototipe-nya akan dilanjutkan oleh UI UX designer gitu. Paling itu dari sistem analis dan juga ini juga kami riset ke beberapa mahasiswa terkait kebutuhan terkait pencatatan keuangan agar lebih teratur dibanding sebelumnya, makanya kami membuat aplikasi Vinku ini. Mungkin itu aja Rizky terkait sistem analis. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke bagian UI UX desainernya. Boleh salah satu Nabila atau Fajri atau mungkin bersamaan menjelaskan terkait UI UX desainernya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya.
Nah, ini dia. Oke, udah saya share Oke, screen, terima silakan. kasih Rizky. Mungkin nanti berdua aja jelasinnya, kita bagi. Jadi yang pertama ini bisa kita lihat bagian login page-nya. Di sini sudah tertera. Di sini apa masukin email dan juga password. Dan kalau misalkan pengguna belum punya akun, dia bisa daftar dulu. Terus kalau misalkan dia udah login, kita lanjut ke bagian dashboard-nya. Nah, di dashboard itu ada total saldo dompet, pemasukan bulan ini, dan juga pengeluaran bulan ini. Nah, terus di bagian bawahnya itu kan ada statistik, dan juga di bagian paling bawah itu ada riwayat transaksi terakhir. Di bagian sebelah kiri, bisa kita lihat ada pilihan, ya, sebelah kiri, oke. Itu ada pilihan dashboard, transaction, kategoris, dan juga insight. Terus ke paling bawah, itu ada menu add transaksi, nambah transaksi, help center, dan juga logout. Nah, terus kalau misalkan kita klik riwayat transaksi terakhir, dia bakal ke page riwayat transaksi terakhir. Di sini ada contoh, misalnya hari ini tanggal 24 Oktober 2023, pengeluarannya di makan siang sebanyak 45.000 dan Gojek ke kampus sebanyak 15.000. Terus di sebelah kanan juga ada catatan transaksi, itu ada kategori, catatan, dan tanggal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada di menu kategori manajemen, yaitu di sini tuh buat nambahin kategori apa aja yang bisa digunakan nanti bisa ditampilkan ya. Yang untuk sebagai contoh aja itu ada makan minum, transportasi, tagihan kos, gaji bulanan, hiburan, dan lain-lain. Dan untuk kategori sendiri itu kita masih bisa nambah sendiri ya buat kategori baru untuk mungkin sesuai preferensi saja. Nah, selanjutnya itu pada bagian setting akun. Nah, setting akun sendiri itu di sini ada seperti namanya, setting akun itu di sini bisa mengedit nama, email address ataupun nomor telepon dan juga untuk profil yang ingin digunakan. Selanjutnya itu kita geser ke admin dashboard. Nah, pada bagian admin dashboard ini di sini tuh dia berguna untuk memanajemen user yang sudah login pada aplikasi yang kita buat gitu. Kayak ada beberapa user listnya. Di sini bisa melihat apakah aktif atau sedang tidak aktif. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Rizky. Oke, terima kasih untuk Kemas, kemudian Nabila, kemudian Fajri. Terakhir, mungkin bisa disampaikan dari developernya, Ananda Anhar. Boleh diceritakan bagaimana progresnya sampai sekarang. Oke, jadi ini tampilan awal lah. Ya, tampilan login itu udah diimplementasi dan untuk server atau backendnya itu yaitu Node.js itu saya habis uninstall dan belum diinstal lagi. Jadi untuk sekarang ini apa ya? Dia ininya backendnya belum berfungsi loh. Terus lanjut ke jadi untuk sekarang settingnya manual. Nah, untuk dashboardnya ini masih bentuknya dalam bentuk statis ya. Sesuai dari desainnya itu baru ada 7 desain. Jadi yang diimplementasiin juga ini masih sedikit dan layoutnya masih belum sesuai. Karena nunggu dari UI UX-nya dulu ya. Terus ini yaitu dari directory kode foldernya. Di sini pakai Next.js sebagai backend, terus untuk frontend itu pakai
React dengan framework TypeScript. Sepertinya cukup. Oke, makasih Anand dan Har. Tadi seperti itu tadi hasil dari progres kami selama kurang lebih 3 minggu ya. Mungkin akan genap 3 minggu nanti di hari Minggu. Nah, untuk mungkin untuk gangguan ataupun tantangan dalam proyek ini itu hanya di bagian masalah waktu ya. Karena kadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan saja. Tapi selebihnya di luar dari itu secara keseluruhan semua berjalan dengan lancar. Tetap dengan target kami insya Allah di tanggal 13 kalau nggak salah tadi itu semua sudah selesai dan bisa dipublish ke orang lain. Jadi ibaratnya udah bisa digunakan oleh semua pengguna. Oke, jadi seperti itu tadi presentasi kami terkait project MPTI yang sudah kami kerjakan tentang manajemen keuangan di mana nama aplikasi kami yaitu adalah Finku. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.